Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melatih mental dan awal kita membawa burung murai batu supaya bunyi di gantangan. Nah, di sini saya akan membahas ini tentang tips dan triknya supaya dia aman, supaya dia mau bunyi di gantangan. Karena banyak kasus burung murai batu yang di gantangan, dia cuma diem, cuma matung, dia tidak mau bunyi dan sebagainya. Makanya saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua yang baru membawa burung murai batu ke gantangan ataupun melombakan burung murai batu lepas trotolnya. Setelah kita nyampe ke gantangan, kita cek dari segi pakan, minum, apakah dia jatuh ataupun dia airnya ini dia habis dan sebagainya. Setelah kita cek, kita coba gantangkan. Kita coba misalkan taruh di dekat area gantangan. Gimana reaksi burung murai batunya? Kalau misalkan dia sudah terlalu bocor, terlalu gacor, kita bisa jauhkan saja. Tetapi kalau misalkan dia biasa-biasa saja, dia santai, kita tetap biarkan saja dia di dekat gantangan. Nah, di sini kita masih menggunakan kerodong supaya dia penyesuaian dulu. Dia tidak langsung melihat gantangan, tidak langsung melihat burung-burung lainnya. Dan pun orang-orangnya dia tidak melihat dulu, biarkan dia bunyi dulu. Nah, setelah bunyi satu kali sekali dia bunyi, nah kita lihat nih apakah dia udah makin naik nih dia bunyinya. Nah, setelah dia sudah mulai bunyi, kita coba buka kerodongnya seperti ini. Nah, ini baru saya buka ya teman-teman semua, apakah dia ada reaksi tarung. Nah, di sini dia ada teman-teman semua karena sudah di dalam kerodong tadi dia udah menguasai wilayahnya. Nah, di sini saya buka seperti ini ataupun saya ablak. Jadi, kita harus melihat reaksi burung murai batunya itu saat di bawah seperti apa. Apakah dia ada peningkatan kegacoran ataupun tidak. Nah, kalau misalkan dia ada peningkatan gacornya, jadi gacornya itu meningkat, nah di situ kita bisa gantangkan. Tetapi kalau misalkan tidak, kita biasakan dulu seperti ini. Kita biarkan dulu, dia udah mulai enak, dia udah mulai bunyi, dia mencari-cari lawan. Nah, itu baru bisa gantangkan. Kita jangan paksakan burung murai batu kita. Apalagi kalau misalkan ini masih lepas trotol teman-teman semua. Jadi kita harus benar-benar lihat dia mau tidak. Jangan kita asal-asal gantangkan. Kalau misalkan asalan-asalan nanti berbahaya dari mental, dari segi lainnya nanti berbahaya. Makanya kita lihat reaksi burung murai batunya seperti apa dulu. Nah, ini kita lihat teman-teman semua reaksinya. Reaksinya seperti ini, dia mau tarung. Nah, di sini kan dia baru mau naik season burung murai batu. Nah, setelah itu saya naikkan, teman-teman, saya gantangkan. Nah, di sini reaksinya. Lihat teman-teman semua, dia mau tarung. Karena tadi sudah diablak, dia udah menandain wilayahnya. Jadi, walaupun awal dia mau tarung. Nah, kalau misalkan masalah juara, masalah lain-lainnya itu biarkan ini ya nanti juri yang menilai ataupun tergantung dari burungnya. Yang penting burung murai batunya nih yang utama, dia mau tarung. Dia ngelawan sama burung-burung murai batu lainnya. Bisa dilihat dia ini ngelawan seperti ini.
Nah, di sini tadi teman-teman semua tips dan trik saya kalau misalkan membawa burung murai batu pastol supaya dia jalan di lapangan. Jadi dia nanti enak dan bisa melawan lawannya. Nah, seperti ini cara saya kalau misalkan bawa pastol pertama kali. Nah, setelah itu sesampainya di rumah kita harus mandikan supaya nanti dia segar lagi. Kita tidak tahu di gantangan apakah dia ada lawan yang membuat dia mentalnya kurang dan sebagainya. Nah, di sini wajib dimandikan setelah digantangkan supaya penetral semuanya. Banyak kasus burung-burung yang trotolan. Ini dia pastol, ini dia down mental saat digantangkan. Nah, banyak kasus seperti itu. Supaya dia tidak down mental, mengatasinya bisa kita mandikan. Nah, setelah kita mandikan, kita angin-anginkan seperti ini. Nah, fungsi angin-angin ini supaya dia membereskan bulu-bulunya dulu. Dan bulu-bulunya ini kalau misalkan basah kita kerodong, nanti juga kurang bagus. Bisa membuat kutuan burung murai batu. Makanya kita tunggu agak kering. Ataupun kita tunggu kering. Ya, jadi biarkan dia beres-beres seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kering, kita bisa full kerodong. Biarkan burung murai batunya ini istirahat full. Jadi dia istirahat full supaya nanti dia enak teman-teman semua. Kalau misalkan besoknya lagi enak lagi setelah diembun, setelah kita kasih ekstra puding, dia enak lagi. Makanya biarkan dia istirahat seperti ini. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan di konten kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silakan subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.